Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah telah kita laksanakan salat zuhur secara berjamaah dan semoga kita dapat meluangkan waktu kita untuk sama-sama merenungi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan bahas sekarang ini. Hadis yang insyaallah yang saya bahas pada siang hari ini yaitu hadis yang sangat singkat sekali, lubabul hadis, yang diriwayatkan oleh salah satu yang meriwayatkannya yaitu Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, yaitu hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang artinya sebaik-baik dari kalian ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Di dalam hadisnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya cara untuk menjadi orang yang terbaik ialah menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita, subhanallah, khususnya untuk istri-istri kita. Bagi kita yang sudah menikah, maka kita harus perhatikan bagaimana komunikasi kita terhadap istri kita, terhadap keluarga. Bagi yang belum nikah mungkin ada saudara, ada ibu, orang tua dan lain sebagainya, maka harus kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena seringkali watak asli kita terbongkar ketika berada di rumah. Mengapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kita ketika berhadapan dengan keluarga kita, kita merasa sama, kita setara, bahkan mungkin lebih tinggi. Apalagi terhadap istri kita, mungkin kita merasa lebih tinggi. Namun ketika di luar mungkin ada teman kantor kita yang jauh lebih tinggi jabatannya, kita merasa sungkan. Atau mungkin ada teman yang sudah pernah berbuat baik terhadap kita dan kita tidak bisa membalasnya, mungkin kita merasa sungkan. Jadi banyak kepalsuan di sana. Namun di dalam keluarga kita, kita menunjukkan bagaimana sifat asli kita. Kemudian di dalam hadis ini, di dalam menjelaskan hadis ini, para ulama mengaitkannya dengan salah satu kisah, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ketika ia rajin sekali beribadah, sangat rajin sekali beribadah sampai-sampai dia lupa memperhatikan istrinya, yaitu Ummu Darda. Ia berpuasa di pagi hari dan di malam hari ia salat malam. Sampai ketika salah seorang saudaranya yang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Kemudian ia melihat Ummu Darda berpenampilan kumal, berpenampilan lusuh, tidak menarik perhatian, seakan-akan ia tidak berpenampilan untuk menyambut suaminya, yaitu Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Ummu Darda, mengapa penampilanmu seperti ini?" Kemudian Ummu Darda menjelaskan bahwasanya saudaramu Abu Darda sudah tidak membutuhkan dunia lagi, tidak membutuhkan aku lagi. Bagaimana aku ingin berpenampilan menarik perhatiannya, sedangkan ia tidak memperdulikan dunia lagi. Mendengar hal itu, Salman Al-Farisi berinisiatif untuk tinggal di rumah saudaranya Abu Darda. Ketika dia tinggal, maka Abu Darda katakan, "Kalau silahkan makan." Kenapa? Karena Abu Darda menghidangkan makanan kepada Salman Al-Farisi. "Wahai saudaraku, ayo makan, aku sedang berpuasa," katanya. Sampai Salman Al-Farisi mengatakan, "Aku tidak mau makan sebelum kau makan." Namun Abu Darda katakan, "Enggak, saya puasa." "Tidak, saya puasa." Namun terus dipaksa hingga akhirnya Abu Darda makan. Kemudian ketika menginap di rumah Abu Darda, Salman Al-Farisi menemukan bahwasanya Abu Darda terus-terusan berpuasa. Berpuasa terus-terusan, dan di malam hari ia sholat malam dari awal malam sampai mendekati waktu fajar. Sampai-sampai Ummu Darda tidak pernah dihiraukan sedikit pun. Oleh karenanya Salman Al-Farisi pada suatu malam menegur Abu Darda, "Tidurlah wahai saudaraku, kau telah mengantuk." Melihat kondisi Abu Darda benar-benar telah mengantuk, maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Tidurlah." Ketika itu Abu Darda tidur. Namun Salman Al-Farisi tidak mau tidur. Mengapa demikian? Karena dia khawatir saudaranya sebentar lagi akan bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudaranya tidur beberapa saat, ia lihat saudaranya bangun lagi. Ia katakan, "Tidurlah dulu." Kemudian ia tidur. Beberapa saat lagi ia bangun untuk menunaikan sholat malam. Ia katakan, "Tidur dulu." Sampai mendekati waktu subuh, kemudian saudaranya menyatakan, "Ayo kita bangun, ayo kita sholat berjamaah."
Setelah itu, setelah ia sholat berjamaah, barulah Salman Al-Farisi menjelaskan kepada Abu Darda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak atas dirimu, dan kau sendiri punya hak atas dirimu sendiri, yaitu badanmu butuh istirahat, dan keluargamu juga punya hak atas dirimu sendiri. Kemudian Abu Darda mendengar nasihat tersebut, mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang didapatkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tindakan Salman Al-Farisi itu adalah tindakan yang benar. Karena sesungguhnya hal yang kita lakukan di rumah adalah banyak sekali ibadah, menyenangkan hati keluarga kita, menyenangkan hati istri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik ialah sedekah. Ini untuk orang lain. Lalu bagaimana dengan istri? Tentu jauh lebih baik lagi. Di dalam firman-Nya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Ini kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan istri kita sendiri, keluarga kita? Tentu jauh lebih baik. Bahkan di dalam salah satu bab, Imam Bukhari rahimahullahu taala menuliskan candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah di dalam salah satu hadis di bab keutamaan menuntut ilmu. Mengapa demikian? Ulama menjelaskan fadilah dari bercengkrama dengan istri, membahagiakan istri dengan candaan-candaan itu sama fadilahnya dengan fadilah seorang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Oleh karenanya intinya adalah sebaik-baik seorang adalah sebaik-baik ia terhadap keluarganya. Bagaimana agar kita berpikir jangan sampai kita baiknya saja di luar saja. Ketika bertemu dengan teman mungkin atau dengan atasan mungkin, jangan sampai kita jauh lebih baik daripada keluarga kita yang seharusnya keluarga kita jauh lebih baik, kita beri pelayanan yang baik, komunikasi yang baik. Terkadang kita temui banyak orang yang beramah tamah di luar, namun ketika bersama istrinya ketus, judes dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Semoga penuturan singkat saya ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan tentunya bagi yang mendengarkan dan bagi saya sendiri juga. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.